Satset, satset, cak cak, cak cak. No debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita ya, masih bersama saya di channel Giatun Sutra. Dan untuk di video ini kita berada tepatnya di bawah rangka atap buka tutup di sisi depannya teman-teman, di mukanya atau di sebelah kanan di timur laut ya. Jadi di bawah rangka atap buka tutup, tapi yang di bagian timur laut, jadi di pojoknya teman-teman. Kalau kita geser kamera ke arah timur itu ada Danau Cincin, karena kita berada di sebelah timur laut. Nah, kita geser ke arah kiri itu ke arah utara ya teman-teman. Untuk perkembangan di atas atap, di atas kita lihat pemasangan jaring teman-teman ya. Kalau sudah dipasang jaring ini biasanya atap membrannya segera dipasang atau segera dieksekusi oleh para pekerja asli Indonesia ya teman-teman. Dan untuk bahan material dari membran EDV ini tidak dari Indonesia, masih impor teman-teman ya. Dan untuk penanggung jawab dari rangka atap buka tutup ini masih butuh bantuan dari negara Cina teman-teman ya. Kalau kemarin yang sempat ada komentar masalah Cina ya, saya akan menjelaskan sedikit untuk Oke, kita nggak suka dari, katakanlah, jangan negaranya teman-teman ya. Oknum boleh, tapi kalau negara Cina kita tuh, Indonesia itu butuh partner atau negara-negara dari luar, karena kita masih butuh barang-barang dari negara tersebut. Jadi jangan benci negaranya, tapi kalau oknum monggo silahkan. Jadi untuk proyek di JIS Jakarta International Stadium ini, khususnya di rangka atap tutup ini, masih impor barang-barang dari Cina teman-teman ya. Jadi kalau kalian atau yang nonton video ini nggak suka dari oknum ya, jangan Cina ya. Jadi kayak semacam dulu tuh ada Belanda, bukan Belanda itu negara Belandanya, tapi ada oknum dari penduduk Belanda yang menjajah kita. Itu faktanya seperti itu. Kalau kita benci Belanda berarti kita benci negaranya, tidak boleh. Sama juga di Indonesia pasti ada dong yang kita nggak suka, orang luar, kita benci Indonesia, kata orang gini kan, nggak semua orang Indonesia kurang baik ya. Nah ini kita sekedar, kita harus punya kedewasaan tersendiri. Kita jangan terprovokasi atau termakan isu-isu yang kita nggak boleh. Sebenarnya sih kita nggak boleh benci siapapun ya, belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Dan di JIS Jakarta International Stadium ini mengkolaborasi dari para pekerja atau desainer, tapi masih butuh panduan-panduan dari orang luar dari negara Indonesia. Satu contoh di sini teman-teman ya, di atas atap ini ada orang asing atau dari negara asing, yang jelas ada orang dari negara Cina teman-teman ya. Tapi kita lihat hasilnya teman-teman ya. Untuk pengerjaan atau para pekerjanya itu yang melakukan semuanya orang Indonesia. Jadi kita nggak bisa ya istilahnya tuh alergi dari, atau kita nggak suka lah ya dari negara lain, karena kita masih butuh mereka. Dan kita kalau bisa mengambil ilmunya teman-teman ya. Ini kita
khususnya saya ngasih pola pikir yang beda teman-teman ya. Jadi jangan membenci siapapun. Kalau kita nggak suka monggo silahkan, tapi jangan langsung mengejas ya, atau menghakimi yang belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Dan kita arahkan kamera ke arah selatan teman-teman ya, para pekerja yang sudah siap untuk mengerjakan sesuai dengan porsi atau sesuai dengan ahlinya. Kalau kita mengarahkan kamera ke sini, kita fokus ke arah selatan dan kita lihat atau penampakan yang sudah terlihat di depan kita ini ada area sky view deck ya teman-teman. Dan di kita yang duduk di sini nih, di posisinya di timur laut atau di pojok di antara utara timur laut teman-teman ya, tapi posisinya di zona selatan. Dan sekarang kita coba fokuskan kamera handphone ke arah bawah teman-teman ya. Wow, terlihat indah di bawah teman-teman ya, atau di single seat. Dan untuk yang di depan kita ini pemasangan jaring pengaman atau safety net teman-teman ya, yang di kolong dari rangka atap buka tutup itu belum dipasang membran FV ya. Jadi didulukan yang di atas atap atau di retractable space frame ya kalau bahasa modernnya, tapi bahasa saya paling bikin simple biar kalian semuanya tahu rangka atap buka tutup. Nah gitu aja mudahnya ya. Nah ini nantinya juga dipasang membran FV atau membran transparan teman-teman ya. Ini proses pemasangan jaring yang terus dilakukan di kolong di bawah rangka atap buka tutup, karena di atas sudah dipasang, tinggal dipasang di pinggir-pinggirnya saja untuk pemasangan membran FV ya di zona selatan. Dan kita lihat teman kita pekerja asli Indonesia, ini kalau enggak bernyali tinggi enggak tukang berani teman-teman ya. Kalau pemasangan membran FV sendiri sudah ada safety netnya atau sudah ada jaring pengamannya. Yang patut kita apresiasi itu yang memasang jaring nih teman-teman, orang-orang bernyali tinggi, orang-orang bernyali tinggi yang tidak takut ketinggian. Itulah para pemasang safety net atau jaring pengaman teman-teman ya. Tapi para pekerja ini tetap menggunakan safety body dan ada cantolannya yang selalu dikaitkan dengan lifeline ya, atau sling pengaman. Nah, sling pengaman biar kalaupun ada insiden tuh nggak langsung ke bawah tapi nyangkut di lifeline-nya. Kalau bahasa saya ya sling pengaman ya. Jadi saya menjelaskan dengan pola pikir saya atau dengan pikiran saya, sederhana pikiran saya. Jadi biar kalian semuanya tahu dan paham. Dan sekarang kita beralih untuk mengajak teman-teman melihat untuk elektrikal ya, elektrikal di zona selatan. Jadi yang kemarin sempat diuji coba untuk motor penggerak ya, atau mesin penggerak dari rangka atau tutup. Alhamdulillahnya semuanya aman, tinggal mengaitkan dari satu segmen ke segmen lainnya. Jadi tinggal nunggu saja, kalau semuanya motor penggeraknya sudah oke, tinggal mengaitkan semuanya, tinggal menunggu pemasangan dari membran FV. Setelah itu baru diuji coba dengan pergerakan dari rangka atap buka tutup full ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa update untuk momen-momen penting ini atau momen-momen bersejarah di Jakarta Utara, Tanjung Priok tepatnya teman-teman ya. Jadi segala sesuatunya karena kita sudah di era digital harus ada jejak rekamnya.
bila nanti kita sudah 10 atau 15 tahun yang akan datang, yang sudah punya anak, sudah punya cucu, tinggal melihat, oh bapakku pernah kerja di Jakarta International Stadium. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan saya meniatkan untuk mengumpulkan momen-momen bersejarah ini di channel YouTube saya teman-teman ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Di Jakarta International Stadium ini digagas pemimpin yang sangat cerdas teman-teman ya. Dan untuk membuat stadion ini tidak hanya di kepemimpinan sekarang ini ya, bertahun-tahun atau mungkin bisa jadi 10 tahun lebih ya, gagasan-gagasan untuk membuat stadion ini. Oke teman-teman, untuk di video cukup ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat terus berjuang dan nikmatin prosesnya di Jakarta International Stadium. Assalamualaikum.